Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Ustadz Haji Dr. Zuhad Masduki selaku petausiah kita pada hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan Ayahanda Komjen Pol Purnawirawan Dr. Landes Lutfi Lubihanto MM beserta keluarga yang pada kesempatan ini sedang dalam perjalanan. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta yang kami hormati Kepala Sekolah TK dan SD Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi, Ibu Robiatul Adwiyah SPD dan Ibu Hajmi Agus Yuka MPD. Serta yang kami hormati dan kami banggakan para majelis guru, karyawan, staf Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Alhamdulillah, segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi yang cukup dingin ya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan hujan, namun alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat menghadiri kegiatan rutin kita yaitu kajian Islam Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Semoga kehadiran kita di sini mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada nabi kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami selaku pemandu kegiatan pada pagi hari ini mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan juga kami akan menyebutkan atau menyampaikan untuk materi kita hari ini, yaitu ciri-ciri orang munafik, yang mana nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Zuhad Masduki. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk keberkahan acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka acara kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa yang kami mohon kesediaannya oleh Bapak Elvis Priyadi. Kepada Bapak kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa tawbatan qabla al maut wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut
اللهم حون علينا في شفرات الموت اللهم حون علينا في شفرات الموت والنجاة من النار وأفواه من الحساب يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Elvis Priadi yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita panjatkan, apa yang kita mohonkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu tausiah agama tentang ciri-ciri orang munafik yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Zuhad Masduki. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang kita hormati Bapak Komjen Pol Dr. Andes Lutfi Lubihanto, fasilitator kita semua dalam kegiatan Islami virtual ini. Yang kita hormati seluruh keluarga besar, para guru. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita, kajian Islami virtual Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Tema yang mau dibahas pagi ini adalah ciri-ciri orang munafik. Kita kalau mempelajari tentang munafik, munafik itu ada dua macam. Pertama namanya munafik hakiki, munafik yang sebenarnya, munafik beneran. Munafik beneran itu orang yang menyatakan diri Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi dalam hatinya tidak. Nah, jadi dalam hatinya tetap dia sebagai orang kafir. Dia tetap memusuhi Islam dari dalam dengan berbagai bentuknya. Nah, jadi dia ingin menghancurkan Islam dari dalam. Istilahnya itu menggunting lipatan dari dalam. Ini sangat berbahaya sekali. Karena fisiknya, formalnya dia Muslim, tetapi hakikatnya dia kafir. Nah, yang kedua namanya munafik majazi. Munafik yang sifatnya itu majas. Jadi apa namanya majazi itu? Bukan munafik sebenarnya. Munafik dalam perilaku. Nah, jadi munafik dalam perilaku. Dalam akidahnya dia Islam, tetapi perilakunya itu mencerminkan kemunafikan. Nanti kita akan lihat ciri-cirinya seperti apa yang disebut di dalam hadis Nabi. Baik, sebelum kita masuk ke bahasan, mari kita lihat dulu definisi munafik itu apa. Nah, kata munafik itu dari kata nafako. Nafak yang artinya itu terowongan. Orang munafik diibaratkan sebagai orang yang dengan mengucapkan dua kalimat syahadat masuk dalam terowongan untuk berlindung. Nah, itu jadi masuk dalam terowongan untuk berlindung. Jadi kalimat syahadatnya itu hanya untuk
membela diri saja. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut terambil dari kata nafikok, yakni lubang yang digali oleh sejenis tikus. Ia menutupi bagian atasnya dengan tanah. Jika sang tikus takut terhadap sesuatu, ia segera mendorong tanah di atas lubang itu, lalu lari meninggalkan lubangnya. Nah, seorang munafik demikian itu keadaannya, menutupi kemunafikannya itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia menyembunyikan kekufuran. Jika ada sesuatu yang mengkhawatirkannya, ia melempar kekufuran itu dan menampakkan keislamannya, atau sebaliknya. Nah, mencela-mencela jadinya dia kan. Nah, gitu. Bunglon. Ada juga yang mengatakan bahwa kata nafikok adalah salah satu dari 2 lubang yang merupakan pintu terowongan. Jadi pintunya 2, muka dan belakang. Lubang yang lain dinamai qosi'ah. Keislaman diilustrasikan dengan pintu pertama. Sedang pintu kedua adalah kekufuran. Nah, jadi 2 pintu, keislaman dan kekufuran. Jika dari arah sini ia takut, ia keluar dari arah sana. Dan demikian juga sebaliknya. Jika dia ada di komunitas orang Islam, dia mengaku Islam. Jika dia ada di komunitas orang kafir, nah dia menjadi kafir. Nah, gitu ya. Jadi ini orang munafik itu seperti itu. Di sini mengaku Islam, di sana mengaku kafir. Di sini mengaku sahabatnya orang Islam, di sana mengaku sahabatnya orang kafir. Nah, kaum munafikin yang disebut di dalam Al-Quran ya, kalau kita lihat, itu banyak dibahas di surat Al-Hasr. Ada ayat 11 dan seterusnya itu. Dan juga ada surat yang namanya surat Al-Munafikun. Itu ayat 1 sampai ayat 8, itu bicara tentang orang munafik. Nah, gitu ya. Ini munafik yang hakiki. Munafik beneran. Munafik yang betul-betul musuh agama. Nah, gitu ya. Bukan munafik majas. Nah, ini munafik beneran ini. Nah, kaum munafik yang disebut di Quran, di surat Al-Hasr dan juga di surat Al-Munafikun itu, merupakan siapa mereka? Kaum munafikun yang mengucapkan janji-janji palsu. Di surat Al-Hasr dikatakan mereka mengucapkan janji-janji palsu di ayat 11. Janji kepada orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi terancam dan akan diserang oleh Nabi karena mengingkari perjanjian, maka mereka berjanji menawarkan bantuan. Nah, sehingga nanti kalau mereka diserang akan dibantu oleh orang-orang munafik. Tapi mereka tidak datang ketika bantuan itu dibutuhkan oleh mereka. Nah, orang-orang munafik yang disebut di dalam Al-Quran ini, di surat Hasr dan di surat Al-Munafikun itu, ini sekelompok orang dari Bani Auf. Bani Auf itu dari suku Khazraj. Suku Khazraj itu suku di Madinah ya. Madinah itu sukunya ada 2, Khazraj dan Aus. Nah, pimpinannya siapa? Pimpinannya itu ada 12 orang. Antara lain ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pimpinan tertingginya, presidennya orang munafik ini. Lalu ada Abdullah bin Nabtal. Lalu ada Rafa'ah bin Zaid dan lain-lainnya. Nah, silakan nanti dibaca, itu ada di ayat 11 surat Al-Hasr. Jadi ketika orang-orang Yahudi mengingkari perjanjian, lalu mereka akan diusir oleh Nabi, maka orang-orang munafik ini menawarkan bantuan kepada mereka. Tetapi pada saat yang dibutuhkan bantuan itu, mereka tidak datang untuk membantu. Nah, ini ya, orang munafik itu seperti itu. Mari kita baca sedikit ayat-ayatnya di surat Al-Munafikun. Dari ayat 1 sampai ayat 8 ya. Karena ini kita mau bicara ciri-ciri orang munafik. Nah, jadi ini ciri orang munafik yang beneran. Tapi sebelum membaca, saya mau sampaikan dulu sejarahnya. Kenapa lahir orang munafik? Jadi ceritanya, Abdullah bin Ubay bin Salul yang dari orang Madinah tadi, sebelum Nabi datang ke Madinah, dia itu pimpinan orang Madinah.
dan dia diprediksi akan menjadi raja di Madinah. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka kepopuleran dan leadership-nya si Abdullah bin Ubay itu tenggelam, dikalahkan oleh kepopuleran Nabi Muhammad dan leadership-nya Nabi Muhammad. Sehingga akhirnya yang dipilih sebagai pimpinan Madinah itu Rasulullah SAW, karena beliau bisa mendamaikan antara suku Aus dan suku Khazraj. Nah, dan beliau akhirnya bisa memimpin Madinah itu. Nah, lalu si Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya tidak bisa menjadi raja di situ. Nah, untuk itu mereka menyembunyikan kekafirannya. Mau ngelawan Nabi tidak bisa, secara fisik tidak bisa, karena pengikut Nabi banyak. Nah, jumlah mereka sekitar 300-an orang, anak buahnya itu. Lalu mereka pura-pura masuk Islam, menyatakan keimanan kepada Nabi Muhammad. Tetapi hatinya tetap kufur. Mereka kadang-kadang juga datang ke masjid, mendengarkan tausiah, kadang-kadang juga melaksanakan syariat agama. Nah, untuk menutupi kemunafikannya, untuk menutupi kekafirannya itu. Nah, gitu ya. Kalau nanti ya setelah Nabi Muhammad makin kuat di Madinah, terjadi perang dengan orang-orang kafir di Mekah. Ini orang munafik ini kalau ikut perang, dalam perjalanan menuju ke lokasi perang itu, mereka lalu disersi, menarik diri. Nah, sehingga Nabi Muhammad diharapkan kalah perangnya itu oleh mereka. Nah, termasuk waktu perang Uhud, mereka menarik diri. 300 orang lalu narik diri, pulang lagi ke Madinah itu. Di perang-perang yang lain juga begitu. Nah, jadi mereka menarik diri. Dan kalau ikut dalam perang, mereka justru menimbulkan persoalan, percekcokan di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Nah, dengan harapan di dalam umat Islam terjadi kekacauan, lalu mereka kalah di dalam perang itu. Terus-menerus mereka melakukan perbuatan seperti itu. Nah, inilah orang munafik yang sebenarnya di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi Nabi Muhammad tidak bisa memberi sanksi kepada orang ini ya, karena secara real dia menyatakan keislaman dan kadangkala dia juga ikut ritual-ritual di masjid. Nah, gitu. Seolah-olah dia memang betul-betul orang Islam itu. Nah, inilah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan waktu Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal tahun ke-9 Hijrah. Anaknya Abdullah bin Ubay namanya Abdullah juga. Ini seorang sahabat yang baik. Lalu si anaknya itu datang kepada Nabi ketika bapaknya meninggal, meminta supaya Nabi Muhammad memberikan kain gamisnya untuk diberikan pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kafan. Diberikan oleh Nabi. Setelah itu anaknya minta supaya Nabi menyolati jenazahnya. Nabi juga mau menyolati jenazahnya itu. Tapi setelah Nabi menyolati jenazahnya Abdullah bin Ubay, lalu turun teguran, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diabadikan di surat At-Taubah ayat 84. La tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabri innahum kafaru billah wa matu wa hum kafirun. Nah, janganlah kamu menyolati jenazah salah seorang di antara mereka apabila mereka mati. Selama-lamanya kamu tidak boleh nyolati. Nah, ini larangan tegas dari Quran. Dan kamu jangan berdiri di kuburnya untuk mendoakan dan menghormatinya. Sesungguhnya mereka itu betul-betul kafir kepada Allah dan mereka mati dalam keadaan kekafiran. Nah, jadi ini surat At-Taubah ayat 84. Turun menegur Nabi Muhammad yang menyolati jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Nah, gitu ya. Inilah munafik hakiki, munafik yang sebenarnya. Bajunya, casingnya Islam, tetapi hatinya kafir. Nah, dia memusuhi Islam dari dalam, menghancurkan Islam dari dalam,
Makanya Nabi dulu di Madinah betul-betul waspada terhadap ancaman ini. Selalu waspada, dan Allah selalu melindungi beliau dan menurunkan Al-Quran menyangkut sikap dan perilaku mereka itu. Nah, sehingga tingkat kewaspadaan itu betul-betul dibutuhkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang mereka lakukan. Tapi nanti pada akhirnya orang-orang munafik itu tidak boleh ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ikut perang tidak boleh, dikucilkan mereka itu. Nah, karena sudah diketahui apa yang mereka lakukan itu. Nah, mari kita lihat ayat-ayatnya dari surat Al-Munafikun ya, ayat 1 sampai ayat 8 supaya kita ngerti apa namanya ciri-cirinya kayak apa ini orang munafik ini. Nah, sekarang seperti apa ciri-cirinya itu? Ayat 1 mengatakan idza ja'akal munafiqun qalu nasyhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yasyhadu innal munafiqin lakadzibun. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, pimpinan Abdullah bin Ubay tadi, mereka berkata, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah. Nah, coba lihat. Mereka bersumpah, bersaksi atas nama Allah, menyatakan dengan lisannya bahwa engkau, maksudnya Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau adalah utusannya. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik benar-benar para pembohong. Nah, jadi di sini Quran membantah ucapan mereka itu. Jadi Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik benar-benar para pembohong. Nah, sehingga cirinya orang munafik itu apa? Banyak bersumpah. Nah, jadi kalau ngomong itu bersumpah. Karena dia sendiri sudah nggak yakin omongannya itu dipercaya oleh mitra bicaranya itu. Nah, makanya untuk menutupi kebohongannya, dia bersumpah. Sumpah itu kan fungsinya untuk menguatkan isi pernyataan. Supaya mitra bicara itu yakin dan percaya tentang apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Nah, jadi sumpah. Kalau sekarang mungkin ya tidak harus sumpah seperti itu ya, tapi mungkin kata-katanya itu betul-betul meyakinkan. Nah, jadi dengan gaya yang betul-betul meyakinkan kepada mitra bicara. Ayat berikutnya kita lihat. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Nah, jadi sumpah-sumpah yang mereka katakan itu wallahi, demi Allah, billahi dan seterusnya itu hanya sebagai tameng, sebagai perisai untuk menunjukkan kepada mitra bicara, maksudnya orang-orang Islam, seolah-olah mereka itu betul-betul orang yang beriman. Nah, kalau orang sudah bersumpah itu kan sudah levelnya paling tinggi penguatan dari isi pernyataan itu. Lalu mereka menghalangi dari jalan Allah. Nah, setelah mereka menyatakan keislamannya dengan sumpah itu, lalu mereka diterima dalam komunitas orang Islam itu, lalu mereka melakukan perusakan dari dalam, menghalangi dari jalan Allah dengan menimbulkan percekcokan di dalam internal umat Islam itu. Nah, gitu. Jadi kalau orang Islam beneran kan tidak begitu perilakunya. Nah, harusnya tidak begitu. Dia justru berusaha mempersatukan umat Islam dan mengajak umat Islam kepada persatuan supaya mendapat kemenangan. Sesungguhnya mereka amat buruk yang mereka kerjakan. Itu karena mereka beriman, kemudian mereka kafir. Nah, beriman dengan lisannya, tapi lalu kafir dengan tindakannya. Jadi lisanul makol dan lisanul halnya beda. Ucapan dan tindakannya itu berbeda. Tindakannya menunjukkan kekafiran. Maka dicaplah hati mereka hingga mereka tidak mengerti. Ya, dicap sebagai orang kafir, sebagai orang munafik. Ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka atsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musanadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum
qatalahumullah anna yufakun. Nah, dan apabila engkau melihat mereka, melihat fisiknya ya, akan mengagumkannya tubuh-tubuh mereka. Nah, jadi maksudnya tampilan mereka itu bagus ya, wajahnya bagus, handsome, gagah, pakaiannya juga rapi. Nah, gitu. Tampilannya meyakinkan, tampilannya betul-betul menakjubkan bagi mitra bicara, bagi orang-orang Islam. Nah, gitu. Mungkin juga kendaraannya bagus-bagus. Nah, gitu. Dan jika mereka berucap, engkau mendengarkan ucapan mereka. Nah, jadi mereka pintar bicara, mereka pintar ngomong. Gaya ngomongnya juga bagus, menarik. Sehingga mitra bicara, engkau maksudnya Nabi Muhammad dan umat Islam itu juga percaya dan mendengarkan ucapan-ucapan mereka itu. Nah, coba. Tapi ini penuh racun dan penuh tipuan. Ini ciri orang munafik ya. Jadi boleh jadi sekarang juga kayak gitu ya. Orang-orang munafik ini orang-orang yang cerdas dan pintar dalam bertutur kata. Nah, dan pintar memoles ucapan-ucapan mereka itu. Gaya bicaranya juga menarik. Nah, tampilan fisiknya juga meyakinkan. Nah, kendaraannya juga meyakinkan, bagus-bagus. Nah, boleh jadi kendaraannya juga ada yang harganya mahal ya, Alphard, Mercy, BMW dan sebagainya. Nah, gitu. Berdasi, bersepatu bagus, rapi. Nah, mereka bagikan kayu yang bersandar, mereka mengira bahwa setiap teriakan yang keras atas mereka. Mereka itu musuh, maka waspadailah mereka. Nah, jadi Allah sudah memperingatkan pada kita, mereka musuh. Kalaupun mereka tidak bisa dihukum, karena formalnya Islam, casingnya Islam, tapi paling tidak kita harus waspada betul-betul terhadap apa yang mereka lakukan. Allah membinasakan mereka, bagaimana mereka dipalingkan. Nah, nanti kebinasaannya nanti setelah mereka betul-betul terkorek kemunafikannya itu. Nah, jadi ini ya salah satu cirinya yang secara lahiriah kita bisa lihat. Nah, gitu. Ayat 7. Ini ayat 56 kita lewati. Kalau mereka disuruh istighfar, mereka tidak mau. Nah, ayat 7. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfadu. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqin la yafqahun. Merekalah orang-orang yang berkata. Jadi mereka berkata kepada sesama temannya, janganlah kamu berinfak kepada orang-orang yang berada di sisi Rasul Allah. Maksudnya kamu jangan bantu orang-orang Islam yang mengikuti Rasulullah itu. Nah, gitu. Jadi mereka melarang antara sesama mereka sendiri supaya tidak ikut Rasulullah. Hingga mereka berpencar. Jadi kalau mereka tidak dibantu kebutuhan hidupnya, lalu mereka tidak mendapatkan kebutuhan hidup itu di Madinah, otomatis mereka akan pergi, akan meninggalkan Rasulullah. Jadi mereka memboikot kebutuhan-kebutuhan sandang pangan untuk orang-orang Islam itu. Nah, gitu ya mereka itu. Memboikotnya dalam berbagai bentuk itu. Nah, yang penting dipersulit supaya mereka tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya itu. Padahal milik Allah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik tidak mengerti. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi mempersulit pemenuhan kebutuhan hidup orang-orang Islam. Nah, sekarang juga kayak gitu itu orang munafik ini. Malah mungkin juga orang munafik itu masuk pengusaha-pengusaha ini ya. Nah, gitu mempersulit pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, itu cirinya. Ya, silakan nanti dilihat. Nah, dalam realitas kehidupan. Ayat 8. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, niscaya orang-orang termulia pasti akan mengusir orang-orang yang hina darinya. Ini ceritanya ketika orang munafik ini ikut Nabi berjuang dalam satu peperangan, lalu di dalam wilayah perang itu mereka berbisik satu sama lain.
nanti kalau kita kembali ke Madinah, kan mereka tinggal di Madinah. Kita orang-orang yang mulia pasti akan mengusir orang-orang yang hina. Maksudnya orang-orang hina itu adalah Nabi Muhammad dan umat Islam itu. Ini loh bentuk permusuhan mereka. Nah, jadi ini omongan antara sesama mereka. Dan omongan itu nanti sampai kepada Nabi. Dan ketika mereka ditanya, mereka mengingkari dengan bersumpah, wallahi kami tidak mengatakan itu. Nah, padahal milik Allah kemuliaan itu dan milik Rasulnya serta milik orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui. Jadi kemuliaan itu milik Allah dan nanti Allah akan memberikannya kepada orang-orang mukmin dan kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Jadi tidak langsung. Nah, gitu. Tapi mereka kan tidak tahu. Selama ini mereka masih eksis dan masih merasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melawan Nabi Muhammad dan umat Islam itu. Baik, jadi ini namanya munafik hakiki. Itu tadi antara lain ciri-cirinya seperti itu. Tampilannya menarik, fisik mereka bagus, tutur kata mereka juga menarik dan meyakinkan. Dan mitra bicara bisa percaya dengan apa yang mereka katakan itu. Nah, tapi mereka permusuhannya itu sangat dalam dan mereka suka mempersulit kehidupan orang Islam itu sendiri. Nah, ini antara lain ciri-ciri yang kita temukan di surat Al-Munafikun dari ayat 1 sampai ayat 8. Kemudian mereka kalau berjanji tidak ditepati. Itu yang disebut di surat Al-Hasr, menjadikan bantuan tapi saat bantuan itu ditunggu-tunggu mereka tidak datang membawa bantuan itu tadi. Nah, jadi itu janjinya hanya janji palsu saja. Baik, ini yang munafik hakiki. Kalau orang-orang munafik ini mati, hukumnya apa? Orang Islam haram menyolati jenazah mereka. Karena mereka itu sebenarnya mati dalam keadaan kekafiran. Dan kita dilarang mendoakan pengampunan kepada Allah bagi orang-orang kafir dan bagi orang-orang musyrik. Baik. Sekarang kita lihat yang kedua. Munafik majazi. Jadi munafik hanya dalam istilah ya, bukan dalam akidah. Ini orang Islam beneran, tetapi dalam perilakunya melakukan sebagian ciri-cirinya orang munafik. Nah, gitu maksudnya. Jadi ini orang Islam beneran, dia ya syahadat dan melaksanakan syariat agama, tetapi di samping itu dia melakukan dari sekian banyak ciri-cirinya orang munafik itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi sosialnya itu. Nah, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang keagamaan, dalam bidang sosial, dalam bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, di antara ayat yang menjelaskan tentang kemunafikan yang kedua ini, satu surat Al-Maidah ayat 1. Potongan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah, jadi ini awal ayat. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad, transaksi-transaksi. Kalau kita tidak memenuhi transaksi-transaksi berarti kita munafik. Nah, gitu maksudnya. Tapi kan tetap dia orang iman toh. Nah, gitu. Dosanya dosa karena mengingkari perjanjian. Lalu surat Al-Isra ayat 34. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya kalau diingkari oleh orang-orang yang mengingkarinya itu. Nah, ini di antara ayat yang menunjuk kepada kemunafikan yang kedua. Lalu kita menemukan di dalam beberapa hadis Nabi tentang ciri-ciri orang munafik ini. Pertama kita lihat hadis Abdullah bin Amr bin As. Ini saya bawa kitab Riyadhus Shalihin ya. Nanti yang mau baca silahkan dilihat. Ini di bab diharamkannya berkhianat. Bab nomor 277. Hadisnya nomor 1592. Nah, saya bacakan. Arba'un man kunna fihi kana munafiqon khalisah. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna
kana fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Idza tumina khona wa idza hadasa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Ada 4 perkara yang jika ia ada pada seseorang maka dia munafik tulen. Nah, jadi kalau 4-4-nya ini ada pada seseorang, dia munafik tulen, munafik yang hakiki tadi, yang kita jelaskan tadi ya. Nah, gitu. Dan barang siapa memiliki satu sifat darinya, tidak semuanya ya, mungkin 1 atau 2 saja. Nah, maka dia memiliki satu sifat kemunafikan. Nah, jadi dia sudah memiliki salah satu sifat kemunafikan, tapi belum menyebabkan dia betul-betul munafik hakiki. Nah, gitu maksudnya itu. Nah, gitu. Hingga ia meninggalkannya. 1, bila dipercaya berkhianat. Idza tumina khona. Nah, ini kaitannya dengan amanah ya. Kita sudah pernah bicara tentang amanah. Amanah itu ada 4. Amanah-amanah Allah kepada kita, kemudian amanah dengan sesama manusia, kemudian amanah dengan diri sendiri, dan amanah dengan lingkungan di mana kita berada. Nah, jadi ada 4 amanah itu. Yang pertama amanat Allah. Nah, kalau amanat Allah ini kita khianati, maka kita menjadi munafik hakiki. Misalnya, Allah memerintahkan kepada kita untuk bertauhid, tapi kita lalu musyrik, atau kita malah mungkin menjadi ateis. Nah, maka kita tidak melaksanakan amanah yang pertama ini, kita betul-betul menjadi orang munafik. Nah, jadi menyatakan syahadat, tetapi tidak mengamalkan tuntutan dari kalimat syahadat yang diucapkan itu. Nah, jadi dipercaya, tapi lalu berkhianat. Kalau amanat kepada sesama manusia, tapi dia tetap melaksanakan amanat Allah, maka tidak masuk pada munafik hakiki. Nah, jadi ini karena dia mengkhianati amanat antar sesama manusia saja. Dosanya dosa di situ. Nah, gitu. Bila berbicara berdusta. Nah, tadi kita udah lihat. Orang munafik yang hakiki tadi juga kalau dia bicara itu dusta. Tetapi dia pintar memoles kedustaannya. Nah, jadi dia pintar sekali memoles apa yang ada dalam batinnya itu tadi. Nah, dengan ungkapan-ungkapan yang menarik dan ungkapan-ungkapan yang menggiurkan dan menjerumuskan bagi mitra bicaranya itu. Yang ketiga, bila berjanji menyelisihi. Nah, ini janji ini bisa janji politik, bisa janji dalam urusan transaksi, bisa janji dalam yang lain-lain. Nah, jadi itu kan banyak sekali ya. Janji dengan Allah, janji dengan sesama manusia. Lah yang sesama manusia itu bisa menyangkut bidang yang luas, politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, dan lain sebagainya itu. Kalau berjanji, dia menyelisihi. Kalau politik misalnya orang kampanye janjinya muluk-muluk banyak. Tapi setelah menjadi pejabat, dia tidak melaksanakan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Maka orang itu munafik. Nah, jadi kalau dia orang Islam, munafik. Nah, munafik dalam hal janjinya kepada rakyat yang memilihnya itu tadi. Nah, gitu. Dan bila berperkara, maka bertindak curang. Nah, jadi kalau dia berperkara dengan sesama manusia, dia bertindak curang. Misalnya kalau itu masalah hukum, dia kemudian memanipulasi barang-barang bukti. Nah, itu curang dia, tidak jujur. Nah, padahal kalau dia jujur, dia boleh jadi kalah di dalam peradilan itu, di dalam persidangan itu. Nah, ini ciri orang munafik, tidak fair dan tidak jujur, bertindak curang. Nah, dia apabila berperkara dengan sesama manusia. Jadi ada 4 ya, ciri orang munafik. Ciri yang pertama, itu bisa membawa kepada kemunafikan yang hakiki. Apalagi ditambah dengan ciri-ciri yang lain. Betul-betul dia menjadi munafik yang hakiki. Tetapi kalau amanat kepada Allah itu tetap dilaksanakan, lalu dia melakukan 3 yang lain, ini namanya munafik majazi. Munafik dalam amal,
munafik dalam tindakan. Nah, yang ini tidak menghapus keislaman, ya, tidak menghapus keislaman. Nah, boleh jadi yang seperti ini banyak dalam kehidupan kita itu sekarang ini ya. Dalam sistem demokrasi banyak orang munafik gitu ya. Nah, gitu. Kalau berjanji nggak ditepati, kalau bicara dusta, kalau berperkara dia bertindak curang. Nah, silakan lihat di fenomena di masyarakat itu banyak yang seperti itu. Nah, jadi maksudnya ini yang tidak membawa kepada kekafiran ya, tidak membawa kepada kekafiran, tetapi dosa kepada Allah juga dosa kepada sesama manusia itu. Jadi tinggalkan 4 perkara ini karena akan menjadikan seseorang munafik. Yang kedua hadisnya saya bacakan. Hadis nomor 1593. Likulli ghadir liwaun yaumal qiyamah. Yuqalu hadhihi ghadratu fulan. Setiap pengkhianat mempunyai panji pada hari kiamat. Dikatakan ini adalah pengkhianatan si fulan. Fulan itu maksudnya nama orang ya. Nah, gitu. Nanti di hari kiamat setiap pengkhianat akan ada panji-panjinya, akan ada benderanya, akan ada tandanya. Nah, lalu bendera-bendera panji-panji itu akan bertuliskan nama-nama mereka-mereka yang berkhianat itu. Hadis nomor 1594. Likuli ghadir liwaun indastihi yaumal qiyamah yurfa lahu biqadri ghadrihi ala wala ghadir a'dham ghadran min amir ammah. Setiap pengkhianat mempunyai janji panji di bokongnya di hari kiamat yang dikibarkan sesuai dengan pengkhianatannya. Makin gede pengkhianatannya, makin nampak di situ. Ketahuilah bahwa tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan terhadap pemimpin masyarakat umum. Maksudnya pemimpin masyarakat umum itu bisa presiden, bisa perdana menteri, bisa menteri, bisa gubernur, nah gitu ya. Jadi para pemimpin, para imam, para khalifah yang menangani urusan masyarakat, urusan rakyat banyaknya, baik itu levelnya lokal, nasional maupun nasional. Nah, itu ya. Kalau itu dikhianati, itu dosanya paling besar. Nah, pengkhianatan terhadap pemimpin masyarakat umum. Sebaliknya, kalau mereka berkhianat juga kepada rakyatnya, maka dosanya juga sangat besar. Jadi rakyat mengkhianati pemimpinnya dosanya besar, pemimpin mengkhianati rakyatnya dosanya juga besar. Berlaku sama, berbanding lurus itu. Nah, gitu. Makanya kita harus tahu sekarang ini posisi kita di mana ini, sebagai pemimpin atau sebagai yang dipimpin. Kalau kita sebagai pemimpin ya tidak boleh mengkhianati siapa yang kita pimpin. Kalau kita menjadi orang yang dipimpin, tidak boleh mengkhianati siapa yang memimpin kepada kita. Nah, itu yang dimaksud. Hadis terakhir nomor 1595. Ini hadis qudsi ya. Qala Allah Ta'ala, salah satun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Rajulun a'tabi summa ghadara wa rajulun ba'a khurran fa'akala thamanahu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Allah berfirman, ada 3 orang yang mana aku akan menjadi seterunya, musuhnya mereka di hari kiamat. Nah, Allah menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Pertama, seseorang yang berjanji dengan namaku kemudian berkhianat. Maksudnya bersumpah dengan nama Allah, wallahi, billahi misalnya. Lalu apa sumpahnya itu tentang apa? Nah, gitu. Misalnya kalau pejabat, wallahi saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tapi setelah pejabatnya disumpah, ternyata dia korupsi. Maka itu Allah menjadi musuhnya di hari kiamat. Setelah disumpah, dia ternyata tidak melaksanakan tupoksinya, tugas pokoknya itu. Nah, maka dia nanti menjadi musuhnya Allah di hari kiamat. Allah akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Sudah berjanji
atas nama Allah tetapi diingkari oleh yang bersangkutan. Nah, ini munafik. Yang kedua, seseorang yang menjual orang merdeka dan memakan harganya. Nah, jadi orang merdeka dirampas, dirampok, lalu dijual. Kalau budak itu masuknya kan hanya lewat perang ya. Jadi kalau ada perang, lalu satu pihak kalah, maka pihak yang kalah itu lalu diperbudak. Nah, gitu ya. Tetapi orang yang diperbudak itu ada jalan keluarnya. Bisa dengan mukatabah, misalnya dia nabung lalu menebus dirinya kepada tuannya yang menguasai dirinya, itu bisa. Atau kalau Islam, orang nanti melanggar syariat-syariat agama, salah satu sanksinya adalah membebaskan budak. Seperti orang melanggar puasa Ramadan di siang hari. Nah, itu membebaskan budak. Yang ketiga, dan seseorang yang menyewa pekerja, dia mendapatkan haknya namun tidak membayar gajinya. Nah, jadi orang menyuruh orang bekerja, sudah bekerja dengan baik, sudah melaksanakan kewajibannya, tetapi haknya tidak diberikan oleh orang yang menyuruh. Nah, majikannya tidak membayar kepada pegawainya itu, nah, padahal dia sudah bekerja dengan baik. Maka nanti Allah akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Nah, berarti ini orang yang khianat ini, ghadar. Nah, gitu yang dimaksud. Ini disebut di dalam salah satu hadis qudsi. Dan kalau orang itu terus-menerus melakukan tindakan dusta, berkhianat, maka nanti dia akan mendapatkan label sebagai pengkhianat. Dalam salah satu hadis Rasul bersabda begini, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Innar rajula la yasduqu hatta yuktab indallahi siddiqa." Jujur itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan mengantar ke surga. Seseorang akan selalu jujur sehingga ia kemudian ditulis sebagai orang jujur, mendapat predikat sebagai orang jujur. Nah, wa iyyakum wal kidab, fa inal kidab yahdi ilal fujur, wa inal fujur yahdi ilan nar. Innar rajula la yakdzib hatta yuktab indallahi kadzdzaba. Jauhilah dusta. Dusta mengantar kepada keburukan dan keburukan mengantar ke neraka. Seseorang akan selalu dusta sehingga pada akhirnya ia diberi predikat sebagai pendusta. Nah, karena terus-menerus itu dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Kalau orang selalu ingkar janji juga akhirnya mendapat predikat sebagai pengingkar janji, tukang ingkar janji. Nah, gitu. Dan seterusnya. Jadi predikat nanti akan melekat pada seseorang ketika orang itu melakukan perbuatan itu secara terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup lama. Maka predikatnya nanti akan melekat pada yang bersangkutan. Baik. Nah, jadi kalau kita melihat ke dalam hadis-hadis ini, ciri-ciri orang munafik dalam arti nifak majazi, bukan munafik hakiki yang sebenarnya dalam Islam tadi, tidak memusuhi Islam, maka ciri-cirinya ada 4. Ya, apabila dipercaya, dia tidak melaksanakan amanah itu tadi. Kalau berbicara berdusta, kalau berjanji tidak dipenuhi, kalau berperkara dia berbuat curang kepada mitranya atau kepada lawannya. Baik, saya kira ini materinya ya, kita sudah temukan ciri-ciri dari 2 macam kemunafikan. Yang munafik hakiki dan yang munafik majazi. Nah, munafik hanya dalam nama menyangkut amal perbuatan seseorang di dalam aktivitas-aktivitas sosialnya. Silakan yang mau mengembangkan. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ilmu dan materi yang telah disampaikan kepada kami semua. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik berkaitan dengan materi kita hari ini maupun di luar materi kita hari ini, boleh ditanyakan langsung kepada Prof. Ustadz Buhad Mas Duki.
boleh melalui kolom chat ataupun bisa mengaktifkan raise hand-nya. Baik Pak Ustadz, sebelumnya di sini ada satu pertanyaan dari Ibu Hajmia Gusbika, yang mana pertanyaan ini ditanyakan di minggu lalu, namun karena waktu kemarin sempat sudah masuk di waktu zuhur, maka pertanyaan ini kami tanyakan pada hari ini. Ya. Suaranya diaktifkan dulu. Pertanyaannya, apabila seseorang perempuan tersebut adalah ahli sedekah, dia hubungannya baik dengan sesama manusia, baik hubungannya kepada Allah, sholat 5 waktu, terus dia juga seorang istri dan ibu yang baik bagi keluarganya, namun sepanjang usianya dia tidak menutup aurat. Nah, apakah wanita tersebut dapat dikatakan sebagai wanita soleha dan dapat mencium bau surga? Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Tentang aurat itu, kalau laki-laki dari pusat sampai lutut. Jadi antara pusat sampai lutut itu aurat. Itu yang wajib dan harus ditutup. Nah, gitu ya. Selainnya itu bukan aurat. Artinya minimal nutupnya bagian itu. Kalau tidak, dosa dia. Nah, dosa kepada Allah ya. Dia dosa kepada Allah karena ini yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa kepada manusia karena nanti menimbulkan persoalan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Kalau aurat perempuan ada 3 pendapat. Pendapat yang paling ketat, seluruh tubuh perempuan aurat kecuali bola matanya. Nah, ini pendapat yang paling ketat. Kalau kita pakai pendapat ini ya wajahnya harus ditutup. Yang tidak ditutup hanya bola mata untuk melihat. Nah, gitu ya. Ini ketat banget ini. Yang kedua, seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini lebih longgar ini. Jadi kalau kita pakai pendapat ini, yang tidak ditutup wajah dan telapak tangan. Jadi ini ya, sampai di sini ini bukan aurat. Yang ketiga, lebih longgar lagi. Selain muka dan telapak tangan dan betis. Nah, betis lalu ini sampai sini, ini bukan aurat. Nah, gitu ya. Sampai siku. Jadi dari ujung jari telapak tangan sampai siku ini bukan aurat. Ini yang paling longgar. Lalu dari lutut betis kaki ke bawah itu juga bukan aurat. Ini pendapat yang paling longgar. Nah, jadi ada 3 pendapat tentang aurat perempuan. Kemudian pada masa akhir ini muncul lagi pengecualiannya. Termasuk rambut juga bukan aurat. Nah, jadi ada pendapat sumbernya ini dari seorang tokoh di Mesir dari Al-Azhar itu ya, bahwa rambut ini tidak termasuk aurat. Rambut itu mahkota. Nah, karena dia mahkota maka kelihatan nggak apa-apa itu. Nah, kelihatan nggak apa-apa. Nah, jadi itu ya tentang aurat perempuan. Maka pertanyaan Bu Hajmia tadi, nah tergantung ini kita. Kalau pandangannya itu ikut mazhab yang ketiga, ya dosanya kalau tidak menutup yang selain itu tadi. Nah, gitu ya. Jadi kalau seorang perempuan itu tidak menutup wajah, tidak menutup tangan sampai siku kan bukan aurat ini ya. Nah, lalu betis sampai bawah itu bukan aurat. Nah, selain itu harus ditutup. Berarti kalau dia nggak nutup itu ya
baru dosa dia. Nah, gitu, ini pendapat yang paling longgar. Nah, jadi yang boleh dinampakkan pengecualiannya tadi. Yang pertama ketat banget, yang kedua agak longgar, yang ketiga sudah lebih longgar. Nah, gitu. Yang keempat ini longgar banget jadinya. Nah, gitu. Tapi masih diperdebatkan, itu pendapat yang keempat ya, masih diperdebatkan. Nah, makanya sekarang perempuan-perempuan muslimah itu kan kalau keluar ya menutup kepala toh. Nah, itu. Lalu menarik jilbabnya ke bawah, nutup bagian depannya. Nah, bagian depan itu bagian dadanya. Itu yang tidak boleh kelihatan. Nah, jadi selain yang dikecualikan itu aurat. Nah, gitu yang dimaksud itu. Maka kalau dia tidak nutup ya jadi berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menimbulkan masalah bagi manusia. Orang tidak menutup bagian dadanya misalnya. Itu kan kalau perempuan jadi masalah dengan kaum laki-laki. Nah, menimbulkan fitnah dalam kehidupan sehari-hari sehingga dia berdosa karena itu. Nah, gitu ya. Dia berdosa. Artis-artis yang tidak nutup auratnya ya dosa itu. Kita yang nonton juga dosa, orang tidak boleh melihat. Surat An-Nur ayat 30 dan 31 kan menyebut gitu ya. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Jadi kita harus menahan pandangan kita supaya tidak melihat bagian-bagian yang tidak boleh dilihat. Nah, laki-laki mukmin nggak boleh melihat aurat perempuan, perempuan nggak boleh melihat aurat laki-laki. Nah, karena melihatnya itu akan menimbulkan gangguan bagi masing-masing. Nah, gitu yang dimaksud. Jadi dosanya seperti itu. Ya, makanya itu harus ditutup. Nah, supaya dia tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, supaya menghilangkan dosa, maka perlu istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin juga sudah sampaikan ya, istighfar itu levelnya macam-macam. Kalau Nabi baru kerentek melakukan dosa itu sudah dosa. Kerentek keburukan itu sudah dosa. Kalau bagi level di bawahnya Nabi, kerentek dan ada dorongan untuk melakukan, itu sudah dosa. Kalau bagi kita ada kerentek, ada dorongan, lalu dilaksanakan. Nah, itu kita baru berdosa. Nah, levelnya level yang paling bawah itu. Nah, maka untuk membebaskan itu ya perlu beristighfar kepada Allah. Itu ya. Jadi ini ada tingkatan-tingkatan ya tadi tentang aurat itu, dan di situ terjadi perbedaan pendapatnya itu di situ. Nah, gitu. Makanya kalau kita pakai pendapat yang paling longgar itu sudah aman. Mbak-mbak, ibu-ibu, saya kira di sini sudah pakai pendapat yang paling longgar itu, nah, gitu. Betisnya kelihatan. Ininya siku ke arah telapak tangan juga kadang-kadang kelihatan, nah, kan gitu. Atau kelihatan sebagian. Lengannya kan tidak pol sampai siku, sampai pergelangan tangan, nah, seperti itu. Ya, baik. Itu Bu Hajmiah. Masih ada masalah? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kami kembalikan kepada Ibu Wika. Insya Allah cukup Pak Akbar. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Silakan Bu Wika, apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Alhamdulillah cukup Akbar. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Wika. Selanjutnya Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Adit. Pada Pak Adit, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz, tapi di luar kajian. Yang pertama tentang duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kami mohon penjelasan Pak Ustadz terkait perbedaan bacaan
duduk tasawuf awal dan tasawuf akhir, serta macam-macam jenis bacaannya Pak Ustadz menurut menurut sunnah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kemarin kami ikut kajian di salah satu masjid, ternyata memang banyak lafaz atau kalimat-kalimat yang dilafazkan pada saat duduk tasawuf awal maupun tasawuf akhir, dan ada beberapa katanya ada perbedaan pada saat duduk tasawuf awal dan tasawuf akhir. Ada yang bilang sama. Mohon penjelasannya itu Pak Ustadz. Yang kedua, menarik Pak Ustadz pertanyaan Bu Wika terkait ada wanita yang soleh, sholatnya bagus, hubungan dengan hablum minanasnya bagus, dengan orang tua bagus, tapi tidak menutup aurat. Saya tidak mengerti pertanyaan itu, cuman kajian-kajian kita sebelumnya Pak Ustadz menyampaikan bahwa orang yang menegakkan sholat dengan baik dan benar itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, gimana dengan seseorang tadi Pak Ustadz, sholatnya terus, tapi maksiatnya jalan. Yang salah orangnya atau sholatnya yang salah Pak Ustadz? Karena kalau dengan rumus Al-Quran tadi, orang yang menegakkan sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, seharusnya rumusnya secara otomatis orang tersebut tidak akan melakukan maksiat. Begitu juga tadi tidak pasti akan menutup aurat. Nah, mohon penjelasannya dengan kondisi seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tasahud. Tasahud awal itu kan sampai salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang beda mungkin di bagian awalnya ya. Ada tahiyat itu bagian awalnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ada yang at-tahiyat was-sholawat wat thayyibat. At-tahiyatu lillah was-sholawat wat thayyibat. Nah, sampai di sini ya. Bedanya di sini ini yang pertama itu. Nah, ini yang beda itu di sini. Yang satu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Yang kedua as-sholawatu lillahi was-sholawat wat thayyibat. At-tahiyatu lillahi was-sholawatu wat thayyibat. Nah, jadi lebih banyak yang pertama itu ya, yang disebut itu. Ada mubarakat di situ ya. Yang kedua tidak ada mubarakatnya. Yang kedua sama. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama. Yang ketiga sama. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, seterusnya juga sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau mungkin yang beda nanti yang ditambah sayyidina wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Nah, gitu. Tapi kalau dalam hadisnya nggak ada sayyidina ya, tapi itu tambahan sendiri dari yang bersangkutan. Nah, jadi bedanya di awalnya saja, ya di awalnya sama saja itu ya, itu sama saja. Nah, jadi yang ke belakangnya semuanya sama. Nah, nanti yang tasahud akhir juga perbedaannya tambahannya saja. Jadi setelah sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Selesai sampai di sini lalu salam. Lalu ada yang nambah sampai doa yang terakhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru salam. Nah, jadi bedanya di sini. Ada yang membaca sampai yang doa terakhir ini, ada yang innaka Hamidum Majid saja terus salam. Gitu ya. Enggak ada masalah ini. Mau sampai yang terakhir tadi silakan, mau hanya sampai innaka Hamidum Majid juga selesai, itu sudah cukup. Nah, gitu ya. Jadi bedanya hanya di situ. Jadi di awal dan tambahan akhirannya itu. Nah, silakan aja mau sampai innaka Hamidum Majid atau mau tambah
Allahumma ini a'udzubika. Nah, sampai Dajjal itu tadi. Nah, gitu. Nah, masalahnya apa Pak Adit? Mohon izin Pak, kemarin waktu kajian itu ada 2 pendapat katanya Pak. Nah, Yang ya. tasawuf awal itu hanya sampai salawatnya tidak lengkap. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak sampai innaka Hamidum Majid. Yang akhir baru innaka Hamidum Majid. Itu mohon penjelasannya Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Oh iya, ya. Jadi memang cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, gitu ya. Sampai di situ udah cukup. Baru nanti tasawuf yang kedua sampai innaka Hamidum Majid tadi. Iya, betul. Nah, lalu yang kedua tadi ada yang nambah Allahumma ini a'udzubika sampai Dajjal, ada yang tidak. Jadi sampai innaka Hamidum Majid itu lalu salam. Itu maksudnya ya, maksudnya gitu. Itu juga udah cukup ya sampai innaka Hamidum Majid. Jadi kalau tasawuf awal memang tidak sampai Hamidum Majid. Nah, sampai sholawat kepada Nabi saja. Nah, pilihan. Silakan mau diambil yang lengkap semuanya itu silakan. Mau sampai innaka Hamidum Majid saja juga tidak apa-apa. Kalau yang Sayyidina nggak usah dipersoalkan. Kalau kita mau kembali kepada hadis nggak ada Sayyidinanya. Nah, itu nambah-nambah sendiri itu ya. Baik. Lalu yang kedua, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu berpotensi mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini analisisnya ulama begini. Sholat itu dalam Quran perintahnya selalu dirangkai dengan kata iqomah. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Yang melaksanakan sholat disebut alladzina yuqimunas sholah wa mimma razaqnahum yunfikun wal muqiminas sholah. Apa maknanya? Kok ada kata iqomah? Maknanya adalah sholat itu melaksanakan sholat lengkap syarat rukunnya. Nah, syarat rukun itu adalah syaratnya wudhu, toharoh, rukunnya ya gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan. Ya, bacaan pada setiap gerakan itu. Lalu memahami makna dan tujuannya. Nah, jadi makna dan tujuan sholat itu dimensinya dimensi horizontal, menyangkut hubungan antar sesama manusia. Antara lain apa? Orang yang bermohon kepada Allah, meminta sesuatu, kita sholat itu kan minta macam-macam kan, maka wajarnya dia punya kepedulian sosial, mau membantu kepada sesamanya. Nah, itu antara lain ya. Jadi orang yang sholatnya benar, akhlaknya mesti baik. Akhlak kepada Allah baik, akhlak kepada manusia juga baik. Nah, termasuk menjaga aurat tadi, itu masuk wilayah akhlak. Berarti kalau ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, tetapi dia tidak nutup aurat, berarti dia tidak menghayati makna dan tujuan sholat. Itu persoalannya di situ. Nah, makanya orang-orang yang mengajar sholat harus masuk di sini, membahas tentang filosofinya sholat tadi. Nah, supaya bisa sampai pada mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena buka aurat kan kemungkaran itu. Nah, nutup aurat itu adalah ketaatan. Kalau buka aurat itu kemungkaran. Nah, gitu. Nah, persoalannya sekarang orang tidak menghayati itu. Nah, jadi waktu dijelaskan oleh gurunya nggak sampai di situ, sehingga nggak dihayati. Jadi gurunya harus menjelaskan sampai di situ dan menerapkan, mengontrol orang-orang yang lalu melanggar itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mau ambil aurat tadi yang paling longgar itu udah bagus ya. Kalau mau dilonggarin lagi jadi sudah melanggar itu nanti. Nah, tadi yang paling longgar itu udah bagus yang didefinisikan oleh para ulama dulu itu. Nah, lebih dari itu sudah menyimpang itu ya, sudah menyimpang. Apalagi yang wilayah depan bagian leher ke bawah itu penyimpangan serius itu. Nah, penyimpangan serius.
Nah, makanya ini harus dijaga ya, umat Islam, kaum perempuan harus betul-betul menjaga itu supaya tidak terjerumus ke dalam dosa. Nah, ya gitu ya. Jadi ritual-ritual ibadah yang rajin dilakukan, yang mencerminkan kesalehan, harus diikuti juga kesalehan sosialnya. Nah, ini kan wilayah kesalehan sosial ini ya, interaksi dengan sesama manusia itu. Akhlaknya harus bagus. Jadi orang yang sholat itu harus ramah, human relation-nya harus bagus, tampilan fisiknya, berpakaiannya juga harus bagus, mengikuti tuntunan. Nah, semuanya harus bagus. Nah, gitu. Memang itu sempurna ya. Kalau mau sempurna ya harus begitu ya. Nah, gitu. Nah, itu harus diberi tuntunan ya. Institusi harus memberi contoh terapan. Sekolah-sekolah itu harus memberi contoh. Kalau itu dibiasakan dalam waktu lama kan menjadi kebiasaan. Nah, gitu ya. Seperti di Jawa Barat itu ya. Dari kecil anak-anak sudah beri pakaian tertutup dari sejak kecil, sejak masih PAUD, TK, lalu SD, lalu SMP, SMA. Nah, sehingga sampai dewasa ya begitu. Uang itu udah jadi tradisi kan di situ. Nah, kita berharap bisa begitu ya. Nah, masalahnya di situ ya Pak Adit. Jadi mengukurnya bukan hanya kerajinan ibadahnya tadi, tapi harus ada penghayatan yang lebih jauh tentang makna-makna dari perintah-perintah agama itu. Nah, saya kira persoalannya di situ, kekurangan pengajaran itu di situ. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Nambah sedikit Pak Ustadz, tadi masalah tasyahud, kalau masalah sholat, alhamdulillah sudah tergambar, artinya kita harus memang memahami makna-makna sholat dan mengimplementasikannya dalam kehidupan. Ini Pak Ustadz, apakah benar, saya pernah dengar ini Pak Ustadz, tapi lupa saya di mana informasinya, apakah benar kalimat pada saat tasyahud itu adalah kalimat dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah pada saat Isra dan Mi'raj Pak Ustadz? Ya, banyak orang menulis itu, tetapi perlu dicari riwayatnya. Nah, jadi untuk kebenarannya orang harus punya bukti. Nah, buktinya adalah riwayat. Nah, ada nggak riwayatnya itu? Kalau ada riwayatnya ya betul. Kalau riwayatnya tidak ada ya itu apa namanya? Perkiraan saja. Nah, jadi perkiraan saja. Nah, saya belum menemukan riwayatnya. Jadi belum pernah baca riwayatnya ya. Ya. Nah, Makasih Pak Ustadz. kalau dihayati itu dialog kan, dialog kita kan dengan semua yang kita baca itu kan. Nah, gitu. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan. Kami kembalikan ke Pak Akbar. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Pak Adit atas penjelasannya. Selanjutnya, Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi dari Bapak Elvis Priyadi. Kepada Pak Elvis, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini tema hari ini pengajian kita sangat dahsyat kalau menurut saya, karena jujur saya takut termasuk dalam ciri-ciri orang yang munafik di sini. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Satu itu tentang tadi udah disebutkan ciri-ciri orang munafik sama Ustadz Zuhad. Yang saya tanyakan adalah apakah orang yang bermuka dua juga termasuk dalam orang yang munafik? Nah, karena saya pernah baca buku bahwasanya sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang bermuka dua itu bagaimana ya Rasulullah? Nah, saya minta juga kepada Ustadz tolong disebutkan apakah ada ciri-cirinya seperti orang yang munafik tadi? Apakah orang yang bermuka dua ini ada ciri-cirinya juga? Apakah ini bersikap positif gitu dalam Islam? Kemudian tadi Ustadz sudah berkisah tentang seorang anak yang orang tua ayahnya adalah seorang yang munafik. Kemudian di saat dia meninggal,
anak berusaha menemui Rasulullah untuk meminta gamis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ayahnya. Apakah ini termasuk cara bertabaruk pada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita juga diperbolehkan bertabaruk, mengharap berkah dengan barang-barang peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena saya pernah juga baca kisah tentang Siti Khadijah di saat beliau sakit. Waktu itu dia meminta pada Sayyidah Fatimah agar disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta serban beliau yang selalu beliau gunakan di saat wahyu turun dari langit yang melalui Jibril. Jadi dia meminta agar surban tadi dipakaikan untuk menjadi kafan beliau dari Siti Khadijah. Nah, apakah ini termasuk juga tabaruk pada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Demikian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bermuka dua itu kan kalau bahasa Jawa namanya pelin-pelan. Bahasa Indonesia kan namanya pelin-pelan ya, atau bermuka dua. Jadi ke sini ngomong A, ke sana ngomong B. Ke sini ngomong benar, ke sana ngomong salah. Nah, gitu kan. Pendapatnya tidak maton. Ngomongnya tidak maton, tidak lurus, tidak satu kata dengan perbuatannya. Bermuka dua, ya itu cirinya orang munafik toh. Nah, orang munafik kalau di komunitas orang Islam dia ngaku orang Islam. Kalau di komunitas orang kafir dia ngaku orang kafir, gitu kan? Nah, itu disebut di surat Al-Baqarah malahan. Jadi dari ayat 1 surat Al-Baqarah sampai ayat 20 ya, itu kan bicara 3 golongan. Ayat 1 sampai ayat 5 itu kan golongan orang mukmin. Lalu ayat 6 itu golongan orang kafir. Ayat 6, 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, kemudian innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, lalu ayat lanjutannya itu bicara orang munafik. Nah, jadi ayat lanjutannya sampai ayat 20 itu bicara orang munafik. Mereka kan digambarkan di surat itu ketika berada di tengah-tengah orang-orang Islam, mereka bilang, "Oh, kami orang Islam." Ketika ada di tengah-tengah orang kafir, mereka bilang, "Kami orang kafir." Di tengah orang Islam itu kami hanya olok-olok saja. Nah, kami hanya olok-olok mereka saja. Nah, gitu. Omongannya itu seperti itu. Lah itu bermuka dua. Itu orang munafik kan. Nah, ya cirinya tadi itu. Orang-orang yang bisa pelin-pelan kayak gitu biasanya tampilannya malah elegan. Pintar ngomong dia, pintar nutupi keburukannya. Nah, jadi omongannya itu disembunyikan apa yang sebenarnya itu. Nah, jadi dia malah pintar ngomong, pintar berkomunikasi. Penipu itu biasanya kan pintar komunikasi, pintar merayu toh. Nah, gitu. Nah, kayak gitu ya. Sales itu walaupun barangnya buruk tapi kan mempromosikannya bagus sehingga orang banyak ketipu toh. Nah, coba itu di mal-mal itu ya. Penipu-penipu itu kan banyak yang kayak gitu kan, banyak orang ketipu kan. Jadi barangnya itu kayaknya bagus sekali, nanti mau diantar ke rumah dan sebagainya gitu. Nah, sehingga para konsumen tergiur beli waktu mereka berkunjung ke mal. Tapi ketika diantar ke rumah kan ternyata barangnya tidak bagus kan. Nah, jadi ketipu dia. Nah, ini pinter. Jadi sales-sales yang masuk kategori munafik itu pinter sekali ngomongnya itu. Nah, dikemas dengan bahasa-bahasa yang menggiurkan kepada konsumen. Lah ini muka dua. Muka dua kan nggak jujur dia. Nah, muka dua itu. Ya inilah munafik. Ya cirinya tadi itu. Yang zaman Nabi tampilannya bagus, elegan, tapi omongannya tidak sesuai dengan perbuatannya itu. Nah, tampilannya bagus, tutur katanya bagus secara lahiriah itu. Nah, gitu. Ya inilah orang munafik yang di masa Nabi, munafik hakiki itu. Munafik yang majazi juga sama kan? Nah, gitu. Kalau ada seorang calon legislatif kan pintar ngomong dia. Ketika orasi di depan massa, wah bagus sekali kan orasinya itu.
Tapi setelah nanti jadi anggota DPR kan dia beda lagi yang dilakukan. Dia kan hanya cari uang untuk dirinya sendiri dan kelompoknya, tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah itu muka dua kan, nah, gitu. Cirinya kayak gitu. Nah itu salah satu cirinya. Fisik menakjubkan. Fisik itu dalam artian tampilan fisiknya. Omongannya juga kelihatan bagus. Nah, para penipu juga begitu kan. Nah, mereka pintar ngomong dan pintar mengelabui orang. Nah, inilah orang bermuka dua. Jadi sama dengan orang munafik, ciri-cirinya itu enggak berbeda. Lalu yang kedua, bertabaruk. Tabaruk itu dari kata berkah ya, bertabaruk. Kita perlu definisikan apa itu berkah. Berkah itu artinya kebajikan yang banyak, melimpah dan bersinambung. Dan kebajikan itu sumbernya dari Allah. Bagaimana caranya orang dapat berkah? Kalau orang bisa menfungsikan sesuatu sesuai hukum sebab akibat. Jadi berkah itu tidak turun secara mistis dari langit. Wah, bukan begitu. Misalnya begini, kalau kita punya rumah, kalau hanya dipakai untuk tempat tinggal kan kurang berkahnya. Tapi kalau rumah itu dipakai untuk banyak kegiatan, itu banyak berkahnya. Untuk kegiatan agama, untuk kegiatan sosial, untuk kegiatan ekonomi, untuk kegiatan politik, dan sebagainya. Nah, berkahnya itu jadi banyak. Kita punya pulpen, tidak hanya di saku, tapi dipakai untuk nulis. Ilmu-ilmu yang kita dapat, yang kita dengar dari berbagai sumber. Berkahnya jadi banyak. Nah, itu berkah itu kayak gitu. Jadi menfungsikan sesuatu sesuai hukum sebab akibat. Maka sesuatu itu akan membawa berkah kepada kita. Nah, itu yang dimaksud berkah itu seperti itu. Maka munculnya berkah itu mesti didahului oleh tindakan. Tidak tiba-tiba saja itu muncul. Nah, gitu. Lah orang bertabaruk itu kira-kira kan maknanya begitu ya. Bertabaruk supaya barang itu membawa berkah itu seperti apa. Nah, kira-kira kan begitu. Nah, kalau tadi anaknya Abdullah bin Ubay minta supaya Nabi memberikan gamisnya untuk ngafani bapaknya, ya boleh jadi maksudnya begitu ya, maksudnya si anak itu boleh jadi begitu. Khadijah waktu minta itu juga mungkin maksudnya begitu. Tapi Khadijah kan kemudian dikirim kain kafannya dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala, diantar oleh malaikat Jibril toh. Nah, gitu. Jadi tidak jadi dikafani dengan serbanya Nabi. Nah, gitu. Jadi itu makna berkah. Jadi berkah itu bukan sesuatu yang turun secara mistik, nah, bukan begitu. Tetapi semua orang yang bisa menggunakan sesuatu sesuai hukum sebab akibat itu namanya berkah. Nah, gitu. Contoh misalnya kita makan minum ya, kan doa toh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sebelum kita doa itu kan kita sudah berusaha dulu kan, menyiapkan makanan yang mau dikonsumsi itu tadi, yang mau dimakan itu. Makanan mesti baik, tidak kadaluarsa, sesuai dengan kebutuhan kita. Baru kita berdoa, barik lana. Nah, jadi berkahnya tidak kemudian turun secara mistik dari langit kan. Nah, gitu. Kalau yang kita makan itu beracun, ya kita mati juga, itu enggak membawa berkah itu. Yang kita makan enggak sesuai dengan kebutuhan fisik kita, malah membawa akibat sakit pada kita. Nah, itu yang dimaksud. Coba ayat yang lain. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Nah, berkah di situ akan mau turun, syaratnya dua. Penduduk bumi itu iman dan takwa. Nah, kan didahului oleh sesuatu kan, menerapkan iman dan takwa, baru berkahnya akan turun kepada kita semua. Quran itu kitab yang penuh berkah. Nah, berkahnya apa? Membaca dapat pahala banyak, kelipatan 10 dari huruf-huruf yang kita baca. Yang kedua, walaupun kalimatnya terbatas, tapi
kandungan maknanya nggak terbatas. Yang ketiga, siapapun yang mengamalkan petunjuknya pasti akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan di dunia ini khususnya, dan berdampak pada kehidupan di akhirat nantinya. Itu berkahnya. Jadi mesti melakukan sesuatu. Tidak tiba-tiba saja itu akan turun kan? Nah, gitu yang maksud berkah. Baik, itu ya berkah yang didefinisikan oleh para ulama tafsir. Seperti itu. Sudah Pak Elvis ya? Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah sudah paham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, Pak Elvis. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Bapak Ari Frianto. Kepada Pak Ari kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, saya mau tanya Ustaz, saya bingung Ustaz. Pemahaman saya masih belum sampai ke situ. Saya mau tanya membedakan antara munafik dengan menutup aib Ustaz. Kalau menutup aib itu kan kita menutup keburukan orang lain Ustaz ya. Nah, itu ada di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2262 dan siapa yang menutupi aib atau kejelekan orang maka Allah akan menutup aib pada hari kiamat. Nah, itu kita bicarakan berarti tidak jujur Ustaz. Kita nutupi aib orang. Apakah itu tergolong munafik juga Ustaz? Atau gimana Ustaz perbedaan munafik sama menutupi aib ini? Gimana Ustaz? Baik. Jadi orang mengurai keburukan orang lain itu boleh, tapi ada syaratnya. Syarat. Kalau tidak itu namanya ghibah. Nah, jadi orang membicarakan keburukan orang lain itu namanya ghibah. Yang dibicarakan jelas nggak suka toh dengan omongan itu. Nah, itulah yang namanya ghibah. Tapi kalau yang kita bicarakan itu tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan, itu namanya kebohongan. Tapi kalau yang kita bicarakan itu dilakukan oleh orang yang bersangkutan, itu namanya ghibah. Nah, kan nggak boleh tahu kita ghibah itu. Nah, tapi ghibah itu dibolehkan dalam beberapa hal. Misalnya pengaduan tentang tindak kejahatan. Nah, itu boleh. Jadi ada orang berbuat kejahatan. Nah, lalu kejahatan yang dilakukan oleh orang itu dilaporkan ke polisi, ya, pengaduan diadukan ke polisi atau kepada orang yang berwenang, kepada pihak yang berwenang, maka membuka aibnya jadi boleh. Nah, gitu maksudnya itu ya. Jadi ada tempatnya di mana kita membuka aib. Tapi kalau kita tidak ada apa-apa kok tiba-tiba ngobrol aibnya orang lain, nggak boleh itu kita. Itu namanya ghibah, kita dosa. Nah, gitu. Yang kedua, dalam rangka orang menghindari keburukan orang. Lalu kita menyampaikan kepada siapa yang bisa menangkal keburukan-keburukan itu. Boleh. Mungkin teman kita, mungkin pimpinan kita, atau siapa. Yang ketiga, dalam rangka minta fatwa. Nah, itu boleh. Orang mengurai keburukan. Nah, misalnya gini, ada seorang gadis dilamar oleh dua laki-laki. Lalu dia tanya kepada seorang tokoh yang mengenal laki-laki itu. Nah, maka si tokoh yang ditanya, dia boleh menjelaskan kepada gadis yang dilamar tentang karakter dua laki-laki ini. Nah, gitu maksudnya. Nabi kan pernah didatangi seorang gadis ya. Dua orang melamarnya, A dan B. Lalu nanya sama Nabi, wahai Nabi, mana yang aku pilih ya? Nah, Nabi lalu menjelaskan, oh itu yang A, orangnya itu KDRT, suka mukul. Nah, suka mukul. Kamu enggak usah nikah sama dia, kamu nanti dipukuli. Kamu disiksa oleh orang itu. Nah, lalu orang yang kedua itu orangnya miskin. Enggak punya kerjaan, enggak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Maka kamu jangan nikah juga sama itu, kamu enggak bahagia.
Ya, coba Nabi kan mengurai ini keburukannya, tapi karena ada kepentingan bagi si gadis, tidak kemudian disampaikan pada siapa yang tidak punya kepentingan, toh. Nah, lalu Nabi memberi alternatif lain. Kalau gitu kamu saya nikahkan saja sama C. Nah, akhirnya gadis itu dinikahkan Nabi dengan C. Dan setahun kemudian gadis itu lapor kepada Nabi, pernikahannya bahagia. Nah, boleh kayak gitu. Yang lain misalnya ada orang melakukan keburukan dan mengancam orang lain bisa kena keburukannya. Maka kita boleh menyampaikan keburukan yang dilakukan oleh orang ini kepada masyarakat supaya masyarakat tidak terkena dampak buruk yang dilakukan oleh orang itu. Orang nipu misalnya lewat pinjol, wah disampaikan ini bahaya ini kamu kalau pinjam kayak gitu. Nah, boleh itu supaya tidak menjadi korban-korban berikutnya. Itu ada ketentuan-ketentuan yang kita boleh mengurai, boleh menyampaikan keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi kalau tidak ada kepentingan itu, ya tidak boleh. Nah, jadi kalau ada teman kita yang melakukan keburukan, nggak boleh kita bawa kemana-mana. Nah, kita mesti tutup keburukannya itu. Bukan munafik kalau di sini, ini kita malah menjaga marwahnya orang itu. Sambil kita mungkin mengingatkan orang itu. Nah, gitu ya. Supaya kita tidak ghibah. Jadi ada kebolehannya tetapi ada ketentuannya. Itu maksudnya. Sudah, Ari. Ya, jadi kalau ada keburukan orang Islam itu ditutup, jangan dibawa kemana-mana. Supaya kita tidak ghibah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Kami kembalikan kepada Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Ustadz, sangat bikin saya ngerti, paham. Jadi kalau kita membuka itu tergantung konteksnya gimana. Jadi nggak boleh tiba-tiba mempengaruhi orang, kesalahan orang itu karena gibah. Ya, makasih Ustadz penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, jika ada yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir juga dari Ibu-Ibu Jamiah. Assalamualaikum Bunda. Mungkin dari Ibu-Ibu Jamiah ataupun Bapak Ibu Guru, jika ada yang ingin bertanya, baik yang berkaitan dengan materi kita hari ini ataupun di luar materi kita hari ini, diperbolehkan. Baik Pak Ustadz, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, sini kami mohon izin Pak Ustadz, ingin bertanya juga terkait ciri-ciri orang munafik ini, karena memang betul yang dikatakan Ustadz tadi, sangat bahaya sekali ciri-ciri munafik ini, dan kita takutkan ciri-ciri itu mungkin ada dalam diri kita namun kita tidak menyadarinya. Nah, yang ingin kami tanyakan Pak Ustadz, di sini apakah termasuk orang yang munafik kalau sekiranya kita melarang seseorang untuk melakukan suatu kemaksiatan, tapi di waktu yang lain kita melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, itu apakah termasuk ciri-ciri orang-orang yang munafik, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, kalau itu dikatakan begini. Latan ha'an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Arun alaika idza fa'al ta'zim. Nah,
Kamu jangan mencegah satu perilaku, tapi kamu lalu melakukan perilaku itu. Nah, kamu akan menjadi orang yang tercela. Nah, jadi ini artinya orang tidak konsisten dengan apa yang dia lakukan. Nah, gitu. Jadi orang yang tidak konsisten. Ya masuk sebenarnya dalam cakupan nifak. Ya, dari 4 kategori yang tadi kita sebutkan itu kan. Nah, gitu. Idza hadasa kadzdzaba, dia masuk dalam kategori dusta atau melarang tapi dia sendiri melakukan. Nah, gitu. Dicela ini ya, dicela ini orang yang seperti ini. Nah, gitu. Masuk dalam salah satu sifat yang disebut dari 4 tadi. Idza hadasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, dia diberi amanat untuk melarang, tapi lalu melakukan apa yang dia larang sendiri tadi. Nah, gitu. Tercela banget ini orang yang kayak gini. Ya masuk di situ. Tidak boleh kita melakukan. Nah, dan namanya banyak ya orang-orang yang tidak konsisten dengan itu. Nah, gitu. Nah, gitu Pak Akbar, saya kira. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah paham. Ya, semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat seperti ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kepada Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan lagi, kami persilahkan. Tapi kalau sekiranya sudah tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada hari ini. Baik, alhamdulillah sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya Pak Ustadz. Ya. Mengingat juga waktu zuhur sebentar lagi waktu zuhur di wilayah Jambi dan sekitarnya sekitar jam 11:50, maka kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya dengan tema bahayanya sifat sombong. Nah, kami selaku pemandu kegiatan kita pada hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian dan berkhusus kepada Ustadz Zuhad Masduki yang telah menyampaikan ilmu dan tausiahnya kepada kami semua. Semoga mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Dan juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami selaku pemandu acara pada hari ini mohon undur diri. Kami akhiri kegiatan-kegiatan kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.